Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Tri Ginanjar Laksana, Eskom MCS Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah basis data, serta asisten praktikum yang saya Septiani Puji Lestari. Di sini saya akan memoderatori presentasi tugas besar praktikum basis data kami mengenai perancangan basis data Gudang Padi Mandiri Indah, Desa Jagapura, Kabupaten Cirebon. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami dari kelompok 13. Yang pertama ada saya sendiri, Septiani Puji Lestari dengan NIM 201021167. Yang kedua ada Siti Amah Multazamah dengan NIM 201021173. Dan yang ketiga ada Intan Nur Aini dengan NIM 201021175. Baik, dalam perancangan basis data di Gudang Padi Mandiri Indah ini, kami membuat beberapa isi mengenai yang pertama ada tujuan dari penelitian mini yang ada di Gudang Padi Mandiri Indah. Kemudian ada menentukan atribut, ada perancangan IRD, membuat dan memilih database, membuat tabel, mengisi tabel, menampilkan tabel, menampilkan struktur yang ada di dalam suatu tabel, kemudian ada menghapus tabel, menambah kolom, serta mengubah isi data. Di sisi kanan atas, kami cantumkan cuplikan pengerjaan tugas besar kami. Nah, untuk daftar list isi di PPT pertama ada tujuan. Jadi tujuan dari dilakukannya penelitian pada Gudang Padi Mandiri Indah, diantaranya adalah yang pertama, kami merancang sebuah basis data milik Gudang Padi Mandiri Indah. Kemudian memberikan sarana dalam proses bisnis yang ada di dalam Gudang Padi Mandiri Indah. Yang ketiga, tujuan dari penelitian tugas besar ini juga untuk meminimalisasi kesalahan dan kesulitan yang dihadapi pegawai di Gudang Padi Mandiri Indah dalam mengelompokkan dan mengumpulkan data mengenai hasil panen dari para petani. Selanjutnya akan disampaikan oleh Intan Nur Aini. Baik, selanjutnya Entity Relationship Diagram atau IRD. Nah, dalam perancangan IRD, yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Berikut himpunan entitas database Gudang Padi Mandiri Indah, Desa Jagapura, Kabupaten Cirebon. Yang pertama ada pegawai, kedua posisi, ketiga pelanggan, keempat produk, kelima layanan, dan terakhir ada transaksi. Kedua yaitu menentukan atribut-atribut dari setiap entitas. Untuk entitas pegawai, atribut terdiri dari ID pegawai, kode posisi, nama pegawai, alamat, jenis kelamin, usia, dan nomor telepon. Kedua, entitas posisi, atribut terdiri dari kode posisi dan posisi. Entitas pelanggan, atribut terdiri dari nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Untuk entitas produk, atributnya terdiri dari ID produk, nama produk, kondisi, dan harga. Entitas layanan terdiri dari kode layanan, jenis layanan, kondisi, dan biaya. Entitas transaksi terdiri dari nomor trans, tanggal, ID pegawai, nama pelanggan, ID produk, kode layanan, nama produk, kondisi, harga, berat, dan jumlah uang. Nah, tahapan ketiga yaitu menentukan atribut primary key dari setiap entitas. Untuk entitas pegawai,
Atribut primary key, yaitu ID pegawai. Untuk entitas posisi, primary key-nya yaitu kode posisi. Entitas pelanggan, primary key-nya yaitu nama pelanggan. Entitas produk, yaitu ID produk. Layanan, primary key, yaitu kode layanan. Transaksi, yaitu nomor trans. Selanjutnya, yaitu menentukan relasi antar entitas. Berikut relasi yang dimiliki Gudang Padi Mandiri Indah, Desa Jagapura, Kabupaten Cirebon. Yang pertama yaitu mengelola dalam transaksi. Maksudnya di sini merupakan relasi antara entitas pegawai dan entitas transaksi, yang memiliki makna bahwa transaksi dikelola oleh pegawai yang disimpan pada entitas transaksi. Kedua, mempunyai dalam transaksi. Merupakan relasi antara produk dengan transaksi, di mana maksudnya transaksi dimiliki oleh produk yang disimpan pada entitas transaksi. Ketiga, mempunyai dalam posisi. Merupakan relasi antara pegawai dengan posisi. Di sini, posisi adalah pegawai mempunyai posisi yang disimpan pada entitas pegawai. Selanjutnya, melakukan dalam transaksi merupakan relasi antara pelanggan dengan transaksi, di mana maksudnya dari melakukan dalam transaksi adalah transaksi itu dilakukan oleh pelanggan yang disimpan pada entitas transaksi. Terakhir yaitu terdapat dalam transaksi, merupakan relasi antara layanan dengan transaksi. Artinya, transaksi terdapat layanan yang akan disimpan pada entitas transaksi. Selanjutnya yaitu menentukan rasio kardinalitas. Untuk mengelola dalam transaksi yaitu one to many, karena seorang pegawai dapat terlibat dengan banyak transaksi. Yang kedua, mempunyai dalam transaksi juga one to many, karena suatu produk dapat terlibat dengan banyak transaksi. Kemudian yang ketiga, mempunyai dalam posisi yaitu many to one, artinya banyak pegawai dapat terlibat dengan satu posisi. Yang keempat, melakukan dalam transaksi, yaitu one to many. Kardinalitas one to many ini artinya pelanggan dapat terlibat dengan banyak transaksi. Kemudian yang terakhir, terdapat dalam transaksi yaitu one to many, karena suatu layanan dapat terlibat dengan banyak transaksi. Next. Nah, berikut hasil perancangan Entity Relationship Diagram atau IRD. Jadi IRD itu adalah model atau rancangan untuk membuat database, supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya IR diagram, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih struktur dan terlihat rapi. Nah, berikut IRD dari Gudang Padi Mandiri Indah, Desa Jagapura, Kabupaten Cirebon. Dengan memiliki entitas, yang pertama itu ada pegawai yang memiliki atribut ID pegawai, kode posisi, nama pegawai, alamat, jenis kelamin, usia, dan nomor telepon. Yang kedua, ada entitas posisi dengan atribut kode posisi dan posisi. Nah, di sini memiliki kardinalitas, yaitu dengan many to one, karena banyak pegawai dapat terlibat dengan satu posisi. Nah, selanjutnya ada entitas transaksi dengan atribut ada nomor trans, tanggal, ID pegawai, nama pelanggan, ID produk, kode layanan, nama produk, kondisi, harga, berat, dan jumlah uang.
Nah, dari transaksi ke pegawai itu mempunyai rasio kardinalitas one to many karena seorang pegawai dapat terlibat dengan banyak transaksi. Selanjutnya ada entitas pelanggan dengan atribut nomor telepon, alamat, dan nama pelanggan. Nah, dari pelanggan ke transaksi itu mempunyai kardinalitas one to many, yang artinya pelanggan dapat terlibat dengan banyak transaksi. Selanjutnya ada entitas produk dengan atribut, ada ID produk, nama produk, kondisi, dan harga. Dari entitas produk ke entitas transaksi memiliki kardinalitas one to many, artinya suatu produk dapat terlibat dengan banyak transaksi. Kemudian yang terakhir, ada entitas layanan dengan atribut, ada kode layanan, jenis layanan, kondisi, dan biaya. Dari entitas layanan ke entitas transaksi memiliki kardinalitas one to many karena suatu layanan dapat terlibat dengan banyak transaksi. Baiklah, untuk materi berikutnya adalah penerapan dari diagram IRD yang sudah dibuat sebelumnya. Yang pertama, kita menerapkan dengan program BDL. Nah, untuk bagian dari program BDL yang pertama adalah membuat dan memilih database. Yang pertama kita membuat database terlebih dahulu. Jadi untuk membuat sebuah database, kita menggunakan sintak create database, kemudian nama database. Nah, di sini kita menggunakan nama database dengan db_gudang. Nah, kemudian untuk use DB Gudang ini adalah sintak dari memilih database. Jadi ketika kita akan menggunakan suatu database yang sudah kita buat, kita menggunakan use. Nah, jadi use DB Gudang ialah perintah untuk menggunakan database yang telah dibuat tadi, yang nantinya tabel tersebut akan disimpan ke dalam database yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, setelah kita membuat database dan menggunakannya, otomatis di sebelah sini ketika kita sudah memilih suatu database, maka akan tercantum nama database yang kita pilih tersebut. Nah, dalam database gudang ini, kita akan membuat apa? Yang pertama kita akan membuat tabel pegawai. Jadi untuk membuat tabel, sama kita menggunakan perintah create, tapi spasi table. Spasi table, kemudian kita cantumkan nama database, nama tabel tersebut. Nah, yang pertama adalah create table pegawai. Jadi, pegawai ini, entitas pegawai ini berisi data-data pegawai yang bekerja pada gudang padi mandiri Indah, di mana dalam tabel pegawai ini berisi ID pegawai dengan tipe data varchar dan panjangnya 4. Kemudian kode posisi. Kemudian ada nama pegawai dengan tipe data yang sama, varchar. Kemudian ada alamat si pegawai tersebut. Kemudian ada juga jenis kelamin, kita gunakan tipe karakter 1. Kemudian ada usia. Kemudian ada nomor telepon dari pegawai guna menghubungi gudang tersebut. Kemudian di sini kita setting primary key-nya adalah ID pegawai. Kemudian ada foreign key, yaitu kode posisi. Jadi kode posisi ini merupakan reference dari posisi. Nah, kemudian ada tabel kedua, yakni tabel posisi, di mana dalam tabel posisi ini terdapat kode posisi dengan panjang 2
2 dan tipenya varchar. Kemudian ada posisi itu sendiri. Jadi posisi di sini berisi tentang penggiling dan juga pegawai yang bekerja di bagian penjemur. Kemudian kita setting di sini adalah kode posisi sebagai primary key, di mana kode posisi ini menjadi foreign key dari tabel pegawai sebelumnya. Kemudian ada tabel pelanggan, masih sama menggunakan create. Kita gunakan create tabel pelanggan, kemudian dalam kurung ini kita masukkan atribut-atributnya, yaitu ada nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan kita setting nama pelanggan di sini sebagai primary key. Jangan lupa sertakan titik koma setelah kita tutup kurung dari atribut-atribut yang sudah kita cantumkan. Di sini apabila dalam membuat tabel itu tercantum query OK, kemudian 0, berarti kita berhasil untuk membuat suatu tabel. Kemudian ada tabel produk. Di sini kita gunakan create table dengan nama produk. Kemudian kita masukkan atributnya berupa ID produk, varchar 3, nama produk dengan varchar 15, kondisi di sini akan berisi mengenai basah dan kering, di mana kondisi ini nantinya berpengaruh terhadap harga dari produk tersebut. Kemudian ada harga, yakni harga dari si produk tersebut dengan kondisi yang berbeda. Nah, kita setting di tabel produk ini primary key-nya sebagai ID produk. Oke. Kemudian ada pula tabel layanan, di mana tabel layanan ini merupakan tabel yang berisi mengenai layanan apa saja yang terdapat di gudang padi Mandiri Indah tersebut. Jadi di sini kita create tabel layanan, kemudian kita masukkan kode layanan, jenis layanan. Jenis layanan ini nanti berupa seperti penggilingan, penjemuran, pembelian beras, penjualan, juga penjualan bekatul. Jadi pembelian di sini maksudnya adalah pembelian yang dilakukan oleh gudang terhadap hasil panen dari para petani. Nah, untuk penjualan berarti dari pihak gudang akan menjual beberapa produk kepada konsumen. Nah, dalam tabel layanan ini, kode layananlah yang kita setting sebagai primary key. Kemudian ada tabel transaksi, create tabel transaksi dengan banyak atribut. Di antaranya adalah nomor transaksi, tanggal dari transaksi dilakukan, ID pegawai, jadi mencantumkan ID pegawai yang menangani transaksi tersebut. Kemudian ada nama pelanggan, kemudian ada ID produk, ada kode layanan. Layanan di sini adalah apa layanan yang diminta atau yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian nama produk adalah produk dari hasil panen sang pelanggan. Kemudian kondisi. Kemudian ada harga, ada berat. Jadi nanti setelah diserahkan akan ditimbang berapa beratnya. Kemudian jumlah uang ini adalah hasil kali antara berat dengan harga. Kemudian kita setting nomor transaksi sebagai primary key dari tabel transaksi. Nah, di sini kita setelah membuat tabel, tentunya kita butuh untuk mengisikan tabel tersebut dengan beberapa data yang kita butuhkan. Nah, untuk mengisi suatu tabel, itu kita bisa menggunakan 2 perintah. Untuk perintah pertama, yakni menggunakan insert.
Jadi untuk perintah mengisi tabel dengan insert ini, kita mengisikan data langsung melalui MariaDB ini, di mana nanti kita harus memasukkan data ke dalam tabel sesuai dengan urutan atribut yang sudah di pembuatan tabel sebelumnya. Jangan lupa kita ketikkan insert into transaksi, artinya kita akan memasukkan data ke dalam tabel transaksi. Nah, di sini dituliskan atribut-atribut yang akan diisi, kemudian values. Ini artinya data apa saja yang nanti akan kita masukkan. Seperti ini. Ini sesuai dengan urutan atribut yang ada. Baiklah, jika tidak ada kesalahan dalam penulisan, ini setiap satu baris dibedakan dengan tanda koma. Kemudian jika sudah muncul query OK, artinya dia berhasil menambahkan 10 baris. Nah, kemudian ada cara untuk mengisi tabel yang kedua, yakni adalah dengan perintah load data. Apa sih perintah load data itu? Jadi perintah load data ini adalah perintah yang digunakan untuk mengisi tabel, tapi ketika kita sudah memiliki data di luar dari jendela XM ini. Jadi semisal kita sudah memiliki data-data mengenai transaksi yang kita tuliskan di notepad sebelumnya, maka kita bisa meload data tersebut dengan perintah load data local in file, kemudian ketik direktori mana sih data yang akan kita muat. Kemudian selanjutnya kita tujuan tabel yang akan di-load data tersebut adalah tabel apa. Jadi kita akan memasukkan ke tabel transaksi. Ini sama. Nah, kemudian program DDL yang selanjutnya adalah menampilkan data dalam tabel. Setelah kita membuat, kemudian memasukkan data, kemudian kita pasti akan ingin menampilkan data dalam tabel tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara select bintang from, terus nama tabel. Di sini berarti kita memilih tabel transaksi yang akan ditampilkan datanya. Ya. Seperti ini hasil outputnya. Nah, sudah. Setelah itu, setelah kita menampilkan hasil datanya, kita bisa menampilkan struktur tabel, atau untuk menampilkan struktur tabel ini bisa kita gunakan setelah kita memasukkan atribut. Sebelum kita memasukkan data, ini untuk memastikan file-file dan tipe serta keterangan dari atribut yang ada di dalam tabel. Kita bisa gunakan describe dengan nama tabel. Nah, kita di sini akan mendescribe tabel layanan, dan di sini sudah muncul file-file apa saja yang ada dalam tabel layanan dengan beserta tipenya, beserta keterangan suatu atribut di set sebagai primary key atau tidak. Baik, selanjutnya ada program Data Manipulation Language atau DML. Yang pertama ada perintah untuk menghapus tabel menggunakan sintaks drop table transaksi. Nah, jadi dari tadi di awal tabel transaksi telah dibuat, jadi di sini akan dihapus sehingga nantinya tabel transaksi itu akan terhapus. Jadi drop table sendiri berfungsi untuk menghapus database
table, view, dan indeks. Selanjutnya ada perintah untuk menghapus record suatu tabel. Di sini menggunakan sintaks delete from pegawai where usia 37. Jadi nanti pegawai yang usianya 37 nanti dia akan terhapus. Okay, next. Selanjutnya ada perintah untuk menambahkan kolom pada tabel. Di sini menggunakan sintaks alter table layanan add berat integer after kondisi. Nah, di sini digunakan untuk mengubah struktur tabel. Jadi nanti di tabel layanan akan ditambahkan berat dengan tipe data integer setelah kondisi. Selanjutnya ada perintah untuk mengubah isi data pada tabel dengan menggunakan perintah update. Di sini sintaksnya yaitu update layanan set berat sama dengan 1. Ini adalah hasil dari setelah tabel berat ini ditambahkan kemudian di set menjadi 1. Nah, selanjutnya ada program SQL. Yang pertama itu ada perintah count. Perintah count sendiri itu perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai baris suatu kolom pada suatu tabel. Nah, di sini akan menghitung jumlah nilai pada tabel layanan dengan sintaks select count dengan yang akan dihitung yaitu biaya from layanan. Jadi dengan output di situ ada count biaya yaitu 6. Selanjutnya ada sum, yaitu perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai suatu kolom pada suatu tabel. Nah, di sini akan menghitung jumlah nilai yaitu harga dari tabel produk dengan sintaks select sum harga from product. Nah, diperoleh outputnya sum atau harganya itu 23.500. Kemudian average, yaitu perintah yang digunakan untuk menghitung rata-rata nilai suatu kolom pada suatu tabel. Nah, di sini akan menghitung rata-rata nilai dari kolom jumlah uang dengan tabel transaksi. Dengan sintaks select average jumlah uang from transaksi. Nah, sehingga diperoleh rata-ratanya bisa dilihat di situ outputnya. Kemudian ada perintah min, yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan nilai terkecil dari suatu kolom pada suatu tabel. Dengan sintaks select min, kemudian kolomnya yaitu jumlah uang dari tabel transaksi. Outputnya minimal jumlah uangnya, jadi yang paling terkecil itu nilainya 185.000. Dan terakhir itu ada max, ialah perintah yang digunakan untuk menampilkan nilai terbesar dari suatu kolom pada suatu tabel. Dengan sintaks select max, kemudian nilai terbesar dari kolom jumlah uang dari tabel transaksi. Nah, diperoleh output 24 juta. Oke, next. Selanjutnya ada program join. Di sini ada 2 program join. Yang pertama itu ada cross join dengan sintaksnya yaitu select from product dan layanan. Jadi cross join itu menggabungkan semua data dalam tabel pertama dan tabel kedua. Nah, program di atas itu yang pertama itu ada tabel produk yang memiliki 6 data, dan tabel yang kedua itu tabel layanan yang memiliki 6 data juga, sehingga akan digabungkan, sehingga hasil dari query di atas
adalah tabel baru yang memiliki total 24 data. Jadi hasilnya itu (24 data). Kemudian yang kedua ada equijoin atau inner join dengan sintaks select from product inner join layanan. Di sini menggunakan perintah using. Jadi using itu kita akan pada saat kolom apa. Jadi di sini menggunakan using kondisi. Kita akan menampilkan data dari dua tabel yang memiliki nilai yang sama. Jadi menggunakan kondisi untuk membandingkan tabel 1 dan tabel 2. Nah, inner join ini digunakan untuk menampilkan data dari dua tabel yang memiliki nilai sama antara dua buah kolom atau berisi data sesuai dengan syarat di belakang query on atau tidak boleh null. Nah, sehingga outputnya seperti itu. Untuk live coding menggunakan XAMPP akan disampaikan oleh Siti Aminah. Di sini saya akan menjelaskan proses pengerjaan dari perancangan basis data gudang padi. Pertama-tama itu kita buat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya memakai create database gudang, database DB gudang. Lalu untuk menggunakan database-nya itu menggunakan perintah use nama database yang kita buat tadi. Setelah itu, setelah database-nya berubah, langkah selanjutnya itu membuat tabel. Di sini saya membuat tabel pegawai, lalu mendescribe-nya. Describe ini untuk menampilkan file type sama keterangan dari pembuatan tabel yang tadi dibuat. Di sini ada ID pegawai, tipe datanya itu varchar, panjangnya 4, kode posisi, tipe datanya varchar, panjangnya 2, nama pegawai, tipe datanya varchar, panjangnya 15, alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 15, lalu jenis kelamin, tipe datanya itu char, panjangnya 1, usia, tipe datanya integer, panjangnya 2, nomor telepon, panjangnya tipe datanya varchar, panjangnya 12. Lalu di sini saya menggunakan perintah load data untuk menambahkan data ke dalam tabel. Load data ini dari menginput data ke dalam tabel, di mana data yang diinput ini berasal dari sebuah file. Di sini saya menambahkan file pegawai ke dalam tabel pegawai. Oke. Lalu untuk menampilkan data tabel yang telah saya tambahkan tadi itu menggunakan perintah select bintang from pegawai titik koma. Lalu ini hasil outputnya. Selanjutnya itu saya membuat tabel posisi. Atributnya itu ada kode posisi, varcharnya, tipe datanya varchar, panjangnya 2, ada posisi, tipe datanya varchar, panjangnya 20 dengan kode posisi sebagai primary key. Ini saya mendescribe-nya. Selanjutnya untuk menambahkan data ke dalam tabel, saya memakai load data local in file posisi, di tabel posisi. Lalu untuk menampilkan data tabelnya itu saya menggunakan select bintang from posisi, maka keluar hasil seperti ini. Selanjutnya membuat tabel pelanggan. Lalu mendescribe-nya untuk menampilkan data file tipe keterangan dari pelanggan ini. Ada nama pelanggan dengan tipe data varchar, panjangnya 15. Nama pelanggan ini sebagai primary key.
Lalu ada alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Nomor telepon, tipe datanya varchar, panjangnya 12. Lalu saya menambahkan data. Lalu ini hasil outputnya. Selanjutnya membuat tabel produk. Di sini atributnya itu ada ID produk, tipe datanya varchar, panjangnya 3, nama produk, tipe datanya varchar, panjangnya 15, kondisi, tipe datanya varchar, panjangnya 10, harga, tipe datanya integer, panjangnya 10, dengan ID produk sebagai primary key. Di sini untuk menambahkan tabelnya itu saya menggunakan perintah insert into nama tabel. Nama tabelnya itu yang tadi kita buat, terus ini datanya. Lalu untuk menampilkan data yang tadi kita buat itu, keluarlah hasil seperti ini. Selanjutnya membuat tabel layanan. Lalu mendescribe dari tabel layanan tadi, itu ada kode layanan, tipe datanya varchar, panjangnya 4, kode layanan ini sebagai primary key, lalu jenis layanan, tipe datanya varchar, panjangnya 20, kondisi, tipe datanya varchar, panjangnya 15, biaya, tipe datanya varchar, panjangnya 10. Di sini untuk menambahkan data ke dalam tabelnya itu sama kayak tadi, memakai insert into nama tabel. Ini nama tabelnya layanan. Lalu ini datanya. Lalu ini hasil outputnya. Terakhir saya membuat tabel transaksi. Lalu mendescribe-nya. Ini nomor transaksi sebagai primary key, tipe datanya itu varchar, panjangnya 4, ada tanggal, tipe datanya date, terus ID pegawai, tipe datanya varchar, panjangnya 3, nama pelanggan, tipe datanya varchar, panjangnya 15, ID produk, tipe datanya varchar, panjangnya 3, kode layanan, tipe datanya varchar, panjangnya 4, nama produk, tipe datanya itu varchar, panjangnya 10, lalu kondisi, tipe datanya varchar, panjangnya 15, lanjut ada harga, tipe datanya integer, panjangnya 20, berat, tipe datanya integer, panjangnya 10, jumlah uang, tipe datanya integer, panjangnya 20. Lalu di sini saya menggunakan insert into nama tabel untuk menambahkan data ke dalam tabel. Lalu ini hasil outputnya. Selanjutnya masuk ke program Data Definition Language. Data Definition Language ini yaitu pembuatan dan penghapusan objek seperti tabel indeks, bahkan basis datanya sendiri. Untuk program yang pertama itu ada alter. Alter ini digunakan untuk mengubah struktur tabel. Di sini saya ingin mengubah tabel posisi dengan penambahan pegawai di tabel di after posisi, sesudah posisi. Maka ini pegawai ini berada di bawah posisi.
Selanjutnya itu ada perintah drop. Drop ini digunakan untuk menghapus database, tabel, view, dan indeks. Di sini saya akan menghapus tabel pelanggan. Oke. Tabel pelanggan di sini sudah tidak ada karena sudah dihapus. Lalu lanjut ke program yang DDL yang create. Di sini saya akan menambahkan tabel pelanggan. Dan ini hasil dari kita menambahkan tabel pelanggan. Di sini sudah ada yang tadinya kita hapus, di sini sudah. Selanjutnya kita ke program DML, Data Manipulation Language. Untuk DML ini digunakan untuk memanipulasi data. Selanjutnya pakai perintah insert. Insert ini digunakan untuk menyisipkan data ke dalam tabel. Di sini saya akan menambahkan data ke dalam tabel pelanggan. Untuk menampilkan datanya itu saya menggunakan select from pelanggan. Akan keluar hasil. Ini nama pelanggannya itu ini, terus alamatnya, terus ini nomor teleponnya. Lanjut ke perintah delete. Delete ini digunakan untuk menghapus data dari tabel. Di sini saya akan delete tabel pegawai. Ke tabel pegawai yang berusia 37. Di sini tabel pegawai yang berusia 37 itu ada di ID pegawai 007. 007-nya itu sudah tidak ada karena tadi dihapus. Lalu lanjut ke perintah update.
Update ini digunakan untuk mengubah isi data pada tabel. Di sini saya akan mengupdate tabel posisi. Menambahkan tabel posisi dengan kolom pegawai 5. Menampilkan hasilnya ini hasil output dari update ini. Pegawainya itu ditambah 5. Selanjutnya perintah select. Select ini untuk memilih dan menampilkan data. Di sini saya akan memilih untuk menampilkan data tabel layanan yang kode layanannya itu 06. L06. Ini hasil outputnya. Selanjutnya kita ke program SQL. Yang pertama itu ada count. Count ini untuk menghitung jumlah baris suatu kolom pada tabel. Di sini saya akan menentukan biaya pada tabel layanan. Kolom biaya itu ada 6. Lalu selanjutnya itu ada perintah sum. Ini digunakan untuk menghitung nilai suatu kolom pada tabel. Ini saya menentukan nilai. Ini hasil dari sumnya itu harga pada tabel produk. Selanjutnya itu ada perintah AFG. AFG ini digunakan untuk menghitung rata-rata suatu kolom pada tabel. Sini saya jumlah uang, rata jumlah uang pada tabel transaksi. Ini hasil jumlah rata-ratanya 931.0.0000. Lalu ke perintah ini minimal, yaitu untuk menampilkan nilai terkecil pada suatu kolom. Min jumlah uang, minimal jumlah uang pada tabel transaksi. Ini hasil minimal pada jumlah uang tabel transaksi itu ada 185.000. Lalu ada selanjutnya perintah maksimal, yaitu menampilkan nilai terbesar pada suatu kolom. Nilai terbesar pada tabel transaksi jumlah kolom ini 24 juta. Lalu kita selanjutnya ke program join. Join ini
join ini ada dua, ada cross join sama inner join. Cross joinnya ini untuk memasangkan tabel pertama ke tabel yang kedua. Sini saya akan memasangkan tabel produk dengan tabel layanan. Lalu selanjutnya itu ada inner join. Inner join ini digunakan untuk menampilkan data dari dua tabel yang memiliki nilai sama antara dua buah kolom atau berisi data sesuai dengan syarat di belakang query on. Di sini saya akan tambah joinnya itu select produk, inner join, layanan, pricing kondisi. Ini tabel hasil dari cross join, lalu ini tabel dari inner join. Baiklah, mungkin sekiranya itu mengenai demo presentasi tugas besar praktikum basis data dari kami mengenai perancangan gudang padi mandiri Indah, Desa Jagapura, Kabupaten Cirebon, serta live coding dari Jendela XM oleh Siti Amal Multazamah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.